Dan saya katakan pada Anda, kalau Allah mencintai orang beriman, maka pertama yang kali diberikan oleh Allah itu bukan dunia. Jika Anda sering berbuat maksiat, maka sulit bagi Anda mengerjakan ketaatan. Tapi kalau Anda mulai meningkatkan ketaatan, maka ketika Allah berikan kesempatan ini, ambil. Tiap hari diberikan. Al-imanu yazidu bil-ta'ah wa yantaqis bil-ma'siyah. Iman kadang naik, kadang turun. Kalau ingin Anda naikkan, jaga supaya nggak turun-turun, maka jagalah iman dengan ta'at. Ta'at itu wujudnya amal saleh. Amal saleh. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, turunannya amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kenapa setelah kalimat iman selalu ada amal saleh? Untuk menunjukkan bahwa amal saleh ini didesain untuk menguatkan iman. Nah, sekarang lihat baik-baik. Ketika ada seseorang digerakkan oleh Allah untuk meningkatkan amal soleh, maka itulah salah satu pertanda Allah memberikan tambahan hidayah kepadanya. Di orang beriman pun masih diberi hidayah oleh Allah untuk meningkatkan amal solehnya. Makanya ketika orang ini sudah sholat, wa yuqimunas sholat, sudah infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinteraksi dengan Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, wa ma unzila min qablik, yakin dengan akhirat, wa bil akhirati hum yuqinun. Perhatikan statementnya, ayat 5-nya. Ulaika ala hudam rabbihim. Mereka inilah yang dilekatkan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum teman-teman sudah muslim, tergerak meningkatkan ibadah, kemarin nggak tahajud, sekarang mau tahajud, kemarin nggak menghafal Quran, sekarang tergerak menghafal Quran, itu tandanya Anda sedang mendapatkan tambahan hidayah. Dan saya katakan pada Anda, kalau Allah mencintai orang beriman, maka pertama yang kali diberikan oleh Allah itu bukan dunia, pertama kali tambahan hidayah. Tambahan hidayah dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk ta'lim, bisa dalam bentuk tambahan untuk beramal saleh, tapi hidayah diberikan. Quran surah ke-18 ayat ke-13 paling kiri pertengahan, ketika mengisahkan ashabul kahf yang meninggalkan kemewahan dunia, dikejar-kejar oleh pimpinan rajanya, dia mengejar tempat yang sempit hanya untuk mendekat kepada Allah. Perhatikan bahasa Qurannya, innahum fityatun amanu iman bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka orang yang mempertahankan iman kepada Rabbnya, ketika mereka pertahankan kami tambahkan hidayah. Dan kalau hidayah ini diberikan, maka perubahan akan tampak pada kehidupan orang ini. Apa perubahannya? Dari masa yang kelam, dia akan berubah jadi orang baik. Perhatikan baik-baik ya, fokus sini, lihat baik-baik. Ini apa? Apa? Gelas. Apa isinya? Baik, isinya air. Air apa? Kalau tidak tahu katakan. Baik, itu gampang. Isinya apa? Kalau Allah alam, air tadi kan? Air. Kata dijawab air. Airnya air apa? Tidak ada air Allah alam ya. Yang ada air putih, ya, ada air susu, air kopi dan sebagainya. Ini air bening isinya. Baik. Sekarang lihat baik-baik. Fokus baik-baik. Lihat sini, lihat sini. Ini misal teman-teman sekalian, saya akan isi gelas ini. Pertama kali bukan dengan air. Saya akan isi dengan kelereng misalnya. Penuh. Paham? Baik. Setelah kelerengnya penuh, lihat baik-baik, cukup sampai sini, sampai dengan rapat. Maka saya akan masukkan misalnya air. Masuk gak? Masuk. Sekarang perhatikan baik-baik. Ketika airnya dimasukkan apa yang terjadi pada kelereng? Dia akan naik, keluar. Baik, air dengan kelereng, kelas mana? Kelas air, kelas kelereng? Kelereng. Kepadatannya kelas kelereng. Baik ya? Baik, sifat air H2O. Dia meresap, kemudian masuk dalam setiap celah yang dia temukan. Tapi dia bisa mengeluarkan sesuatu yang keras. Perhatikan baik-baik. Ketika keras bertemu dengan lembut, kita analogikan baik itu air, misalnya keras, buruk itu kelereng. Misal, lihat ketika yang baik masuk, maka yang buruk akan keluar. Ketika yang buruk itu ada, yang baik tidak masuk. Tapi ketika kita masukkan yang baik, yang buruk tidak akan bersanding dengan yang baik. Makanya ada rumus begini, taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Jika Anda sering berbuat maksiat, maka sulit bagi Anda mengerjakan ketaatan. Mulai meningkatkan ketaatan, maka maksiat akan mulai meninggalkan diri Anda. Catat itu baik-baik. Jadi kalau Anda ingin jadi orang baik, sederhana sebetulnya, tingkatkan ketaatan. Mulailah beramal soleh, tingkatkan sholatnya, rajin baca Al-Quran, maka sifat-sifat buruk akan seketika keluar dari diri kita. Karena rumus Qurannya mengatakan, buruk ketemu buruk, baik ketemu baik. Quran surah ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Buruk ketemu buruk lagi.
Jadi kalau antum sering berkata-kata yang buruk, barangkali antum gaulnya dengan orang-orang yang punya kosakata yang buruk. Nah, kalau Anda ingin menghilangkan kata-kata buruk itu sederhana, bergaul dengan orang baik. Ketika Anda menemukan orang baik, maka Anda akan sulit mengungkapkan kalimat buruk. Nggak percaya, silahkan cari orang paling soleh, kiai, ustaz, habib sekitaran, berkata dengan buruk. Antum sulit mengeluarkannya. Sekalipun sebelumnya antum gaul di lingkungan yang tidak baik, datangi, lazimi, iltizam dengan itu, keluar dari situ kata-kata akan jadi baik. Maka rumus ini pegang dengan baik. Kerjakan ketaatan, maka maksiat antum akan ditinggalkan, dan otomatis pribadi antum akan berubah jadi orang baik. Nah, jadi ketika Allah berikan kesempatan ini, ambil. Tiap hari diberikan. Makanya saking inginnya Allah antum jadi orang baik, saking diinginkan antum oleh Allah jadi orang baik, antum diminta meningkatkan amal soleh. Di amal soleh itu ketika diminta, Allah nggak butuh dengan itu, yang butuh kita. Antum nggak sujud, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuman antum yang rugi. Karena ketika adzan berkumandang, Allah inginkan antum jadi orang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidayah lewat telinga. Coba bayangkan, yang lain nggak dengar adzan, antum dengar. Ketika antum dengar adzan, antum diinginkan Allah berubah jadi orang baik. Maaf, belum direspon juga. Jalan, tiba-tiba lihat orang ke masjid. Kalau telinga sudah nggak dengar, mata diperlihatkan. Supaya antum jadi baik. Makanya ketika antum diminta salat, turun statement di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Di salat membuat kita jadi baik, puasa membuat kita jadi baik. Silakan cek, puasa menekan nafsu, nafsu lawannya takwa. Kalau nafsu ingin ditekan, kerjakan takwa. Haji membuat kita meningkatkan takwa. Quran surah kedua ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Zakat meningkatkan takwa semua. Jadi singkatnya, kalau antum meningkatkan taat, antum jadi orang baik. Diberikanlah hidayah dalam kehidupan. Hidayah itulah yang menyentuh ke tempat gelap tadi, Ghifar. Dari sekian orang yang hidup di Ghifar, ada satu orang namanya Jundub, yang sampai pada dirinya, sampai kapan saya mau jadi seperti ini? Sampai kapan saya disebut dengan bagian dari kegelapan? Maka mendengar informasi ada Nabi di Mekah, datang ke Mekah. Kemudian menemukan singkatnya Nabi SAW, menyatakan keislamannya. Begitu melihat kemuliaan Nabi, paras Nabi, ya ada karismanya, aura kebaikan-kebaikan, maka seketika mengucapkan syahadat beliau. Ya, dan hebatnya ketika syahadat diungkapkan, beliau mengikrarkan syahadat itu dan menyampaikan ingin berubah. Dulu saya berani pada keburukan, kenapa sekarang saya tidak berani pada kebaikan? Saya ulang ya, dulu saya berani pada keburukan, kenapa saya tidak berani pada kebaikan? Dulu saya berani ngancam orang, kenapa saya tidak berani bersyahadat di hadapan orang? Dulu saya tidak takut melakukan keburukan, dipaksa orang, pukulin orang, berhadapan dengan orang. Kenapa saya sekarang jadi takut mengucapkan syahadat di hadapan banyak orang? Maka beliau katakan pada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan tinggalkan Mekah sebelum saya bersyahadat di hadapan banyak orang di depan Ka'bah. Pada saat itu, sangat mustahil dalam logika manusia datang ke Ka'bah mengungkapkan syahadat. Karena resikonya cuma dua, kalau tidak dipukuli, eksekusi. Jundub datang depan Ka'bah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tebus keberaniannya tempo dulu yang digunakan untuk maksiat, sekarang dialihkan keberanian untuk taat. Anda bayangkan, kalau Anda dulu pernah berani maksiat, kenapa nggak berani berbuat taat? Silahkan cek. Teman-teman, sekarang kita berlomba mempraktekkan teori kebaikan pada tempatnya. Sekarang jadi masalah konsep baik dipakai di tempat yang salah. Bayangkan, kita itu seharusnya sabar dalam beribadah, sabar dalam musibah. Sekarang sabar dipakai maksiat. 3 orang mencuri motor, 1 pimpinan, 2 bawahannya, yang 1 masih baru. Begitu yang baru sedang praktek mencari motor, agak lama. Bos, susah nih, sabar, terusin dikit, sabar. Orang nyuri motor bisa sabar, kenapa antum ke masjid nggak bisa sabar? Orang nonton bola bisa sabar, kenapa antum gak bisa sabar untuk tahajud? Silahkan cek. Orang mencuri bisa sabar, kenapa antum gak bisa sabar dalam berinfak? Orang ngejar dunia bisa sabar, kenapa ngejar akhirat gak bisa sabar? Jadi kadang-kadang kita tuh menempatkan yang baik bukan pada tempatnya, itu masalahnya. Itu yang disebut dengan zalim. Maka dia datang mengatakan syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi? Pukulin oleh orang. Pukulin sampai lemah jatuh. Sampai ditemukan, karena dalam riwayat disebutkan oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dikenali ini orang Ghifar. Jangan teruskan. Kalau kamu pukuli akan ada masalah dengan kafilah dagang kita, karena akan melewati daerah itu.
Begitu diketahui orang Ghifar dipukuli, bagaimana nanti saat kafilah dagang kita lewat di daerah Ghifar? Maka ditinggalkanlah singkatnya beliau ini kembali kepada Nabi. Kata Nabi, saya berikan kamu tugas kembali dulu ke Ghifar di sana, dakwahkan Islam di sana, baru kembali lagi kepadaku. Singkatnya teman-teman sekalian, ditebus segala keburukan-keburukan di masa lalu itu, ditinggalkan dunia kelamnya, dibawa risalah Islam. Sampai suatu saat, Madinah heboh. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, suara derap langkah itu luar biasa kencang. Itu ramai datang. Dikira ada masalah ke Madinah. Ternyata Masya Allah, umumnya seluruh penduduk Ghifar, pada umumnya hampir semua penduduk Ghifar datang ke Madinah dan memberikan kabar gembira mereka sudah masuk Islam dengan risalah dakwah Abu Dzar Al-Ghifari. Satu Ghifar sekampung masuk Islam. Dibawa cahaya ini melalui Rasulullah SAW pada seseorang yang punya masa lalu yang kelam. Maka dilekatkanlah nama Ghifar pada beliau ini untuk memberikan petunjuk pada generasi setelahnya. Kalau antum pernah punya masa lalu yang buruk, jangan putus asa. Karena Allah bisa menampakkan kebaikan kita ketika kita mengambil pilihannya. Sekarang pilihan terserah antum. Kalau antum pernah mabuk, dulu pernah ada yang mabuk. Dan mereka tinggalkan mabuknya jadi orang hebat sampai dengan sekarang. Jadi kalau antum masih mabuk sekarang, antum ketinggalan. Ayo yang pernah berbuat salah, tidak ada yang sempurna. Sepanjang kita bukan malaikat, berarti kita punya peluang berbuat salah. Tapi sepanjang kita manusia, kita punya peluang berbuat tobat. Yang jadi masalah ketika antum salah, gak mau tobat. Itu hanya dimiliki oleh iblis. Antum itu bukan iblis. Bukan iblis. Bukan. Dan juga bukan malaikat. Malaikat bukan. Iblis bukan. Bukan. Jadi sepanjang bukan malaikat, bukan iblis, kita pernah berbuat salah. Kesalahan terbaik tutupi dengan kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Turun Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kenapa muncul sayyi'at? Untuk menunjukkan kelemahan kita berbuat salah. Tapi Allah membuka hasanat untuk menutup yang sayyi'at. Paham ya? Pernah berbuat salah, sudah tahu banyak tulisan, gak dihapus. Salah, tebus itu, ya hapus.